Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, kembali lagi sama aku di channel Anita Tarot ya. Kembali lagi buat kalian untuk pilih-pilih kartu lagi. Seperti biasa, tidak pakai timeless, artinya tidak pakai waktu. Kapanpun kalian bisa buka video aku, atau kalian bisa mengulang-ulang video-video aku ya. Dan buat kalian, sekali lagi ini general, artinya untuk siapa aja. Jadi kalau nggak cocok dengan kondisi keadaan hubungan kalian, nggak usah terlalu dipaksakan. Dan buat kalian juga yang ingin berkonsultasi, tentu ada syarat-syaratnya untuk lebih dibacakan secara khusus atau secara pribadi. Kalian bisa lihat di bawah judul, di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga kalian hubungin aku langsung lewat Line ataupun Instagram ya. Kali ini aku bakal ngasih judul ya, ini tentang seseorang di masa lalu, siapapun dia yang pernah pergi dari kehidupan kalian. Mau itu mantan, mau itu gebetan yang sudah mem-PHP, atau mantan suami, mantan istri, atau siapapun orang-orang di masa lalu kalian yang pernah hadir dalam kehidupan kamu. Ya, kalian bisa kepoin kalau kalian masih memikirkan seseorang dari masa lalu siapapun dia. So, judulnya adalah apakah dia ini akan kembali menghubungi kamu? Ya, banyak banget yang minta seseorang dari masa lalu, apakah dia akan menghubungi aku lagi kak gitu. Jadi banyak banget requestnya. Nah, kalian juga bisa komentar ya, tulis di komentar apa-apa aja yang mau di requestkan sama kalian. Kalau lagi pilih-pilih kartu, judulnya apa-apa aja bisa request di komentar ya. Buat kalian yang mau request pilih-pilih kartu apa aja judulnya, kalian coba tulis mana yang paling banyak, nanti aku posting. Oke? Sekali lagi, ini tentang orang di masa lalu ya. Apakah orang di masa lalu ini akan kembali menghubungi kalian lagi? So, pilih kartunya seperti biasa dari nomor 1, 2, dan 3. Mana yang cocok menurut kalian dengan keadaan kamu pada saat ini. So, kalau butuh waktu lebih lama bisa pause videonya. Oke? Mulai aja, kita awaskan dulu yang nomor 3 dan 2. Kita kocok kartu yang untuk yang pertama ini ya. Apakah mantan kamu atau orang di masa lalu akan menghubungi kamu kembali di deck pertama ini? Apakah dia, seseorang di masa lalu, akan menghubungi kamu lagi untuk di deck pertama? Kita lihat. Oke. Ada Seven of Cups. Terus ada Page of Wands. Ada Three of Wands, ada Ten of Cups, ada Eight of Cups, ada The Magician, Page of Swords, ada Two of Swords, ada The Star, ada Six of Swords. Oke. Dan bottom of deck-nya, kita lihat bottom of the deck-nya ada Seven of Wands, ada Knight of Swords, terus juga ada Three of Pentacles. Tunggu dulu, aku lihat dulu ya. Oke. Sepertinya ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu
yang dimana sebenarnya kalau aku lihat di sini sudah tidak ada komunikasi di antara kamu dan seseorang di masa lalu. Ya, ada beberapa yang sudah diblok komunikasi. Dia yang ngeblokir kamu atau kamu yang ngeblokir dia. Tapi di sini dia masih saja memikirkan kamu, ya. Dia masih pengen tahu kabar tentang kamu, masih pengen tahu bagaimana keadaan kamu saat ini, masih pengen ngelihat kamu. Mungkin dia stalking, mungkin dia kepoin sosial media, atau dia tanya-tanyakan ke teman-temannya atau teman-teman kamu. Tapi masalahnya di sini dia ingin berkomunikasi, sepertinya kayak ada yang ngebatasin kalian berdua berinteraksi. Entah kamu yang memang menjauhi orang ini atau dianya. Tapi dia di sini akan sepertinya akan datang lagi dan berusaha. Di sini ada proses ya, ada Seven of Wands, ada Three of Pentacles, yang dimana dia lagi dia ini lagi berusaha menarik perhatian kamu dan mencoba untuk kayak mengingat ya. Di sini ada Three of Pentacles. Dia mencoba kayak melihat situasi. Kalau dia bisa, dia akan berusaha. Nah, gitu. Kalau dia bisa maju, dia akan berusaha. Karena apa? Dia di sini sempat meninggalkan kamu. Dia yang meninggalkan kamu begitu saja. Dia yang pergi begitu saja dan dia datang lagi. Kita lihat dulu ya. Tadinya kalian berdua sebenarnya kalau dibilang dia punya perasaan sama kamu ada. Cuman aku rasa orang ini tidak punya kesiapan mental untuk serius. Belum bisa serius. Seriusnya itu maksudnya untuk ke jenjang pernikahan ya. Kalaupun kalian yang sudah menikah, aku rasa orang ini gampang banget untuk meninggalkan. Kalau misalnya ada masalah tuh dia lari, tidak bisa menyelesaikan masalah. Setelah masalah kalian itu agak sedikit netral, agak sedikit udah aman, sudah tenang, baru dia kembali lagi. Jadi kalau misalnya kalian ada ribut, berantem besar, dianya menghilang. Dia males untuk ribut-ribut, tapi caranya yang nggak bener menurutku. Oke, kita lihat ya, apakah orang di masa lalu ini akan kembali lagi untuk deck pertama. Oke. Ada The Emperor, ada Two of Wands, ada The Hierophant, Four of Pentacles, the Temperance, ada Queen of Pentacles, ada King of Wands, ada the Strength, the Moon, Five of Swords. Kalau nomor 1 menurutku dia sudah ini gini ya, ada Eight of Swords, ada Two of Swords juga. Terus juga ada Eight of Cups. Jadi sebenarnya gini. Mungkin gini ya, ada rasa terkadang dia ini lelah gitu loh. Menurut dia hubungan ini sangat melelahkan. Sangat banyak hal-hal yang kalian ributkan dan isinya pertengkaran terus belakangan ini. Jadi dia meninggalkan kamu karena dia merasa ini kayaknya sudah tidak bisa lagi, udah that's it, udah gitu. Tapi kamunya nggak terima, ada Eight of Swords, kamunya nggak terima, bahkan kamu sampai sakit. Ya, mungkin kayak kamu menyendiri, lupa makan, lupa tidur,
Sampai dimana kamu sakit berantem sama orang ini, tidak dia selesaikan berantemnya, atau tidak dia selesaikan masalah kalian. Dan lihat, masalahnya masih nyangkut. Dan itu yang membuat kalian susah untuk melepaskan ikatan dari orang ini. Kayak energi dia itu masih nyangkut di kamu. Tapi di sini ya, dia ingin meminta maaf ada. Tapi menurutku lebih besar egonya. Ada rasa dia mungkin ngerasa bersalahnya ada ya. Ngerasa bersalah, ngerasa pengen minta maaf ada, tapi belum. Gitu loh. Jadi belum ngerasa kayak majunya belum gitu. Tapi di sini kamu yang berusaha untuk kayak ingin mempertahankan atau ingin memanifest hubungan ini kembali. Kalau kamu tanya apakah dia masih kepoin kamu atau stalking atau nyari tahu tentang kamu, ada. Dia mencari tahu kamu diam-diam. Ya, jadi kayak misalnya dia cari tahu tentang sosial media kamu, atau dia tanya-tanyakan tentang teman-teman kamu, tanyakan kamu lewat teman-temannya gitu. Yang dia merasa kangen adalah ketika kalian berdua itu sebenarnya bisa bareng, tapi isi hubungan kalian itu sudah banyak banget berantemnya, nggak bisa diselesaikan dengan cara baik. Jadi terbiasanya di sini ada the strength. Ujung-ujungnya ngeblokir, ujung-ujungnya kayak udah blacklist. Tapi ada rasa ingin kembalinya ada. Tapi kalau menurut dia hubungan ini melelahkan. Jadi dia belum ada tenaga untuk kembali sebenarnya. Keinginan ada, tapi tenaga untuk kembali itu loh yang masih dia tahan gitu. Dia masih tahan banget untuk tidak maju, untuk tidak ngubungin kamu, untuk tidak pokoknya tidak berinteraksi sama kamu dulu. Tapi ada niat dia ngepoin kamu ada, dia nyari tahu kamu ada di sini ya. Dia masih pengen denger kabar tentang kamu sekarang gimana, keadaannya, apa sudah punya pasangan atau belum, atau gimana. Dia ada ingin meminta maaf dan ada rasa penyesalan dia ada. Tapi untuk maju itu loh, dia masih nahan banget karena dia tidak mau berantem besar lagi. Karena dia belum punya tenaga. Dia ngerasa kalau dia muncul di hadapan kamu, pasti akan berantem lagi, bertengkar lagi. Menurut dia itu hal yang melelahkan buat dia. Jadi dia masih nahan. Ada Five of Swords. Dia masih nahan untuk comeback ke kamu, masih nahan untuk datang ke kamu. Tapi aku bilang dia pasti akan menghubungi. Tapi aku rasa ini energinya sangat lamban. Belum pada saat ini. Mungkin beberapa bulan kemudian, atau mungkin setahun kemudian. Nomor 1. Jadi belum jelas. Jadi akan gitu. Karena orang ini masih menahan banget perasaannya, menahan banget rasa ingin tahunya. Intinya di sini dia masih ingin tahu tapi diam-diam gitu. Sementara kamunya pengen dianya ini kalau lu masih cinta ya udah lu ngomong aja, tapi menurut dia tidak semudah itu dia untuk muncul lagi ke kamu. Karena di sini dia masih nahan diri. Dia berusaha untuk mengontrol dirinya supaya tidak menghubungi kamu. Karena dia takut kalian akan berantem besar lagi. Nah itu yang membuat dia males untuk meladeni hal-hal yang mungkin ribut, berdebat. Itu yang dia males untuk berinteraksi gitu. Itulah hal yang buat dia nahan. Tapi keinginan dia untuk ngubungin ada, rasa kangennya ada. Jadi dia masih mempertimbangkan itu karena tenaganya belum ada. Dia harus, di sini ada the strength. Kalau dia berinteraksi sama kamu atau menghubungi kamu lagi orang di masa lalu ini, artinya tenaga dia udah full. Tapi saat ini tenaga dia belum ada. Gitu. Jadi dia belum mau untuk berantem dulu. Dia nggak mau berdebat dulu. Makanya dia masih nahan diri untuk tidak muncul. Artinya orang ini akan muncul tapi lamban. Gitu.
Dia harus mengumpulkan tenaga karena saat ini dia masih berpikir hubungan ini sangat-sangat melelahkan. Dia berusaha menyembuhkan diri dulu. Bukan hanya kamu yang sakit hati, tapi juga dia ngerasa sakit hati. Mungkin dari perkataan kamu atau sikap kamu yang mungkin marah-marah itu juga menyinggung perasaannya. Bahkan di sini kamu sampai sakit, dia pun merasa sakit hati. Mungkin kamu sakit fisik, dianya sakit hati. Gitu. Kita lihat Angels Romance-nya. Apakah orang di masa lalu akan kembali menghubungi kamu lagi? Untuk di deck yang pertama ada religious factor. Mungkin salah satunya yang sangat susah untuk diselesaikan adalah soal agama. Mungkin berbeda agama, atau menurut dia sudah ngerasa pasrah aja, dia udah serahkan sama Tuhan. Kalaupun kamu memang jodohnya akan kembali, kalau enggak ya sudah gitu. Intinya orang ini akan menghubungi tapi lamban energinya karena tenaga dia belum terkumpul untuk maju gitu ya. Tapi keinginannya ada. Nah, di sini ada passion. Dia masih tertarik sama kamu. Rasanya masih ada. Stay optimistic about your love life. Nah, kalian berdua harus bisa sama-sama untuk bisa optimis. Dia merasa gini, intinya dia hanya berpasrah. Kalau memang kalian berjodoh, kalian akan disatukan dan bisa menikah. Atau misalnya kalian sudah menikah, divorce, cerai. Nah, kalau kalian memang disatuin lagi, kalian akan rujuk. Tapi kalau enggak ya sudah. Jadi dia di sini tidak mau berasumsi dan berpikiran yang aneh-aneh. Dia mau kalian itu sama-sama berpikiran positif aja. Ya, jadi kayak dia sudah mempasrahkan diri sama yang di atas, sama Tuhan, bahwasanya kalau kamu dan dia dijodohkan bersama lagi ya pasti kembali. Tapi kalau tidak ya sudah gitu. Kalau memang kalian memang dijodohkan untuk menikah, ya udah kita akan menikah. Tapi kalau enggak ya berarti aku akan nikah sama orang lain. Dia orangnya nggak mau terlalu banyak mikir sih, menurutku ya. Tidak mau terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Jadi dia mau positive thinking aja. Intinya kalaupun dia sudah punya tenaga full, dia sudah merasa siap, dia akan maju ke kamu, akan menghubungi lagi. Tapi mungkin waktunya yang lamban gitu. Tidak pada saat ini, tapi akan gitu ya. Mungkin berapa bulan kemudian atau setahun kemudian kayak gitu. Kalaupun kalian sudah menikah, aku rasa kalian sudah menikah terus cerai, terus kalau misalnya dia merasa kalau memang kalian jodoh, kalian akan rujuk kembali gitu. Intinya dia berpasrah sama Tuhan dan menyiapkan kesiapan mentalnya dia atau menyiapkan tenaganya. Dia siap lagi nggak untuk fight sama kamu, untuk berdebat sama kamu, tapi kalau saat ini keinginannya saja yang ada, tapi untuk tenaga dan tindakannya belum gitu. Oke? Itu nomor 1. Ini yang nomor 2. Kita lihat kartunya. Apakah orang di masa lalu di deck kedua ini akan kembali menghubungi kamu? Apakah orang di masa lalu di deck kedua ini dia akan kembali menghubungi kamu? Kita akan lihat ya. Ada Eight of Wands, ada Page of Pentacles, ada The Sun, ada Queen of Swords, ada The Strength, ada Ten of Cups, ada Ten of Swords, Four of Cups, ada Three of Swords. Oke. Ada Eight of Pentacles. Di bottom of the deck. Ya, di bottom of the deck kita lihat ada Seven of Cups, ada Two of Swords, ada Six of Pentacles.
Oke. Nomor 2 ada Six of Pentacles. Di sini ada take and give yang tidak balance, ya. Ada invest yang terlalu berlebihan dari kamu, yang dimana di sini ada Seven of Cups. Dia hanya memikirkan dan mementingkan pribadinya sendiri daripada memikirkan kamu, ya. Yang aku lihat di energi ini semua energi tentang kamu yang terlalu berlebihan terhadap seseorang, terlalu too much, terlalu strength. Nih, the strength terlalu kuat energinya, dimana kamu terlalu banyak gampang kasihan, gampang dibilang tegas sih gitu, tapi gampang luluh, gampang kasihan melihat seseorang ketika pasangan kamu mungkin mengeluh atau punya materi yang minus atau punya kesusahan sedikit aja, kamu gak bisa mendengarkan itu. Kamu langsung ngasih bantuan, kamu langsung over invest atau memberikan apapun, mau waktu, uang, pribadi kamu, apapun. Kamu terlalu too much. Akhirnya apa? Kamu merasa sengsara karena terlalu banyak invest terhadap orang ini. Akhirnya dia terbiasa dengan apapun yang kamu berikan. Dan kalau kamu tidak memberikan apa yang dia mau, atau kamu tidak bisa mendengarkan apa yang dia katakan, dia merasa kamu tidak mampu mengerti. Jadi dari awal kamu membangun take and give yang salah kepada seseorang. Jadi lambat laun hubungan ini dijalani kayak berat sebelah. Kita lihat, apakah orang di masa lalu di deck kedua ini akan menghubungi kamu kembali? Oke, ada Queen of Swords. Mungkin kamu berkomunikasi, kamu jadinya lama-lama pasti bosen. Kamu menuntut dia yang bertanggung jawab. Kamu menuntut dia yang lebih berpikir soal hubungan. Apalagi buat kalian yang sudah married dan sudah berpisah misalnya. Kamu merasa kamu aja yang diandalkan, tapi dia tidak bisa diandalkan. Apalagi kalau pasangan kamu ini lelaki. Kamu merasa dia tidak bisa membahagiakan anak, menafkahi anak-anak kalian, atau misalnya biaya sekolahnya, atau apapun lah. Apalagi kalian misalnya pacaran, ya. Untuk makan, jalan, apa-apa dia mengandalkan kamu. Dianya mungkin pelit, dianya mungkin tidak mau mengeluarkan uang, bahkan dia tertutup soal keuangan. Nah, ini nih hati-hati buat orang-orang di masa lalu kamu yang seperti ini. Karena apa? Dia merasa kamu itu bisa, jadi dia nggak perlu untuk invest. Karena dari awal kamu membentuk take and give yang salah. Kamu dari awal kamu terus yang invest. Jadi kalau dia nggak merasa kamu menginvestkan sesuatu, dia merasa, oh yaudah berarti kamu nggak cinta lagi sama dia. Jadi dia itu kayak menilai investasi kamu itu dengan rasa cinta. Ya, jadi kayak dia menilai kamu, rasa cintanya kamu itu dengan investasi yang kamu berikan. Jadi kalau tidak ada yang kamu berikan, berarti kamu tidak mampu mengerti dia. Dan dia merasa berarti kamu sudah tidak cinta lagi. Karena dari awal kamu membangun invest yang salah. Take and give-nya salah. Kamu terlalu too much. Dia tidak ngapa-ngapai, dia tidak punya tindakan apapun, kamu sudah berlebihan terhadap orang ini. Terlalu strength. Akhirnya apa? Dia merasa kamu mampu. Mau dia gimana pun, mau dia susah, mau dia nggak punya uang, mau dia nggak kerja, kamu mampu gitu. Tapi lambat laun kan pasti kamu ngerasa ragu. Kok jadi kayak dimanfaatin?
Kok jadi aku melulu yang seperti ini? Kok jadi aku melulu yang nyariin dia? Kok jadi aku melulu yang pentingin dia? Akhirnya apa? Kamu menuntut. Di situ ada Queen of Swords. Akhirnya kamu menunggu dia yang gantian gitu loh. Kamu menunggu tindakan dia, tapi tindakan dia nggak ada. Karena apa? Dari awal kamu yang terus-terusan diandelin sama dia. Lama-kelamaan kamu ngerasa, aku punya pasangan tapi nggak bisa diandelin. Gitu. Akhirnya kamu yang memutuskan hubungan, atau kamu yang capek sendiri dengan orang seperti ini. Karena dari awal kalian yang salah membangun hubungan yang take and give yang seperti ini. Kamu yang terlalu banyak memberi, akhirnya dia meminta terus tuh, gitu. Meminta kamu yang perhatiin, kamu yang nyariin, kamu yang punya waktu terus buat dia, kamu yang mikirin ada masalah kamu yang minta maaf, atau ada masalah kamu yang berusaha untuk memperbaikin. Bukan cuma materi aja gitu, intinya semuanya all in. Dianya enggak berbuat apa-apa. Kamu yang ngerasa capek di sini. Dianya santai, kamunya yang menderita. Apakah orang dari masa lalu ini akan kembali sama kamu? Untuk angels romance-nya. Jadi kalau kalian memulai hubungan lagi, coba di manage dengan benar dulu. Untuk awal, apalagi kalian cewek misalnya ya. Kalau kalian cewek, jangan terlalu invest. Biarkan pasangan, biarkan si cowok yang bekerja, bertindak sama kamu. Apa yang akan dia lakukan? Kalau dia cuman ya ngomong-ngomong doang, kalian sudah gimana-gimana, artinya kalian gampang banget untuk diluluhin. Jadi dia nggak akan mau berbuat apa-apa. Toh juga dia cuman ngomong sekalimat aja kamu udah kesenangan, kamu sudah kebaperan misalnya. Pay attention to the red flag. Jadi lihat tanda-tandanya, apakah memang orang di masa lalu ini orang yang tepat atau tidak. Kamu lihat apakah dia memang otaknya untuk licik, untuk strategi, cuman memanfaatkan doang. Apakah dia memang benar-benar tulus. Kamu harus melihat itu, ada engagement. Jangan karena ekspektasi kamu pasti udah serius, pasti udah bisa menikah nih sama dia. Jangan karena ekspektasi kamu seperti itu dari awal sama seseorang, jadi kamu ngebentuk sebuah hubungan, langsung invest too much, semuanya kamu berikan, padahal belum tentu jadi sama orang ini. Apalagi buat kalian yang masih pacaran, belum tentu menikah gitu loh. Di sini ada keep an open mind, oke? Jadi kalian di sini, menurut aku harus bisa membuka diri, ya, harus bisa melihat siapapun dengan lebih detail. Jangan langsung memberikan kalau baru kenal, baru tahu, atau ya baru jalan beberapa saat, baru ketemu beberapa kali, kamu udah jatuh hati tapi langsung kayak wah, memberinya tuh tinggi banget. Semua kamu berikan. Mau waktu, pikiran, kamu yang nyari, kamu yang sibuk nanyakin kabar dia, tapi dianya diem aja atau dianya biasa aja sama kamu. So, lihat tanda-tandanya, apakah tindakan dia layak enggak untuk kamu invest, gitu ya. Artinya nomor 2 ini, orang ini lebih biasa, standar aja perasaannya, tapi kamu yang keterlaluan bapernya gitu. Oke, itu nomor 2. Ini yang ketiga ya, kita lihat pilih-pilih kartu, apakah dia akan kembali sama kamu. Apakah nomor 3, seseorang yang di masa lalu akan kembali menghubungi kamu lagi. Kita lihat, ada The Emperor, ada Knight of Cups, ada The Moon, ada The Wall, terus ada The Magician,
Three of Wands, ada the Fool, the Star, Five of Wands, ada the Wheel of Fortune. Oke. Ada Three of Cups, ada the Empress, ada Queen of Wands. Aku bilang nomor 3 akan ada reunian. Ya, reunian, ada ketemu lagi atau ada ngobrol lagi bagi kalian yang tidak jauhan. Ada interaksi lagi, ada Queen of Wands dan the Empress. Perasaan yang sangat-sangat masih dalam. Masih ada rasa sayangnya, masih ada rasa cintanya, dan dia ingin banget ketemu sama kamu lagi. Dia pengen banget ngobrol sama kamu lagi, dan akan ada reunian lagi. Ada awal baru dari antara kamu dan orang ini, tapi dengan syarat. Di situ ada Five of Wands. Dari sebagai banyaknya orang-orang yang dia deketin, menurut dia banyak mungkin perbedaan. Mungkin dia dengan beberapa orang yang saat ini setelah tidak bersama kamu atau setelah pergi dari kamu, orang ini cukup banyak dekat dengan beberapa orang. Tapi menurut dia cuman kamu yang mampu mengerti insight-nya dia seperti apa, karakternya dia, maunya dia seperti apa. Selama ini dia merasa dia udah sadar bahwasanya dia terlalu keras sama kamu. Dia menyadari kalau dia ini sudah sangat-sangat salah meninggalkan kamu. Dia melihat egonya saja. Mungkin dia terlalu keras dengan egonya. Sampai-sampai dia mengakhiri hubungan sama kamu, dan ketika penyesalan itu datang, dia akan memanifest itu lagi. Aku bilang orang ini akan menghubungi. Ya, jelas banget dia akan datang, dia akan menghubungi kalian. Ada the Wheel of Fortune. Jadi buat kalian yang masih ingin bersama, aku rasa ini the Wheel of Fortune, nasib yang baik. Jadi semua itu akan kembali dengan seperti yang kalian harapkan, seperti yang kalian tunggu-tunggu, karena ada the Star. Harapan kalian akan terwujud. Jadi jangan takut. Jangan takut dia pergi atau jangan takut dia dekat sama yang lain, karena dia sudah beberapa dekat sama orang. Menurut dia tidak ada yang sesabar kamu mungkin, atau tidak ada yang semengerti kamu. Selama ini dia aja yang ego. Ya, ketika semuanya sudah tersadar, dia mencoba menghubungi kamu. Selama ini kamu udah nunggu dia, mungkin ya, menunggu tindakan dia, tapi dia mungkin sangat keras, sangat ego. Tapi kali ini setelah dia menyadari, dia akan mencoba lagi untuk bareng sama kamu, sama-sama menjalani hubungan, sama-sama kayak mempertahankan atau ibaratkan menanam tumbuhan ya. Dari awal tuh dari pupuknya, dari bibit banget tuh sama-sama. Tanaman itu kalian tanam sama-sama gitu loh, sampai berbunga, sampai berbuah gitu. Ya, di sini dia akan ada tindakan. Dia berusaha banget untuk meminta maaf, bahkan walaupun dia keras kepala, walaupun dia egois, tapi dia berusaha untuk menghilangkan semua itu demi memulai hubungan sama kamu. Ya, dia sudah memikirkan ini jauh-jauh hari. Dia tidak lagi mementingkan ego, tapi dia sudah memutuskan kalau segalanya memang banyak perbedaan, tapi kalau diselesaikan dengan baik pasti bisa ada jalan tengahnya. Artinya di sini akan ada memanifest hubungan dengan kamu, akan ada reunian, akan ada pembicaraan. Seven of Wands. Ada the Magician, ada Five of Cups. Mungkin kamu di sini sangat menyesal, ya. Mungkin sedih karena dia meninggalkan kamu, atau kamu sedih karena kamu kaget dia kok keras banget. Kok setega itu, kok bisa
tidak berpikir beribu-ribu kali untuk mengakhiri hubungan, tapi sekarang dia sudah tersadar dan dia menghilangkan egonya untuk menghubungi kamu. Jadi buat nomor 3, kalian tenang-tenang saja karena orang ini akan menghubungi lagi dan meminta maaf karena menurut dia dari sekian banyaknya dia temui nih ya, King of Cups, dari sekian banyaknya dia temui wanita-wanita lain atau pria-pria lain, tapi menurut dia cuman kamu yang sesabar yang dia mau, cuman kamu yang mengerti dia luar dan dalam, senang dan susah. Artinya dia masih ingin memanifest dari awal, dari pupuk sampai tumbuh-tumbuhan itu, sampai pohon bisa berbuah dan berbunga intinya. Jadi dari awal lagi dia ingin memulai segalanya sama kamu. Kita lihat Angels Romance-nya seperti apa. Apakah orang ini akan kembali menghubungi kamu lagi untuk di deck nomor 3. Kita lihat finance and career, ada separation, ada passion. Ya, mungkin di saat kalian berpisah, kalian sama-sama fokus sama pekerjaan, ya. Tapi setelah itu dia masih tertarik banget sama kamu, masih sangat-sangat merindukan satu sama lain. Kamu pun seperti itu. Ada ide safe for you to love, artinya hubungan kalian ini masih aman-aman aja kalau dikembalikan, ya. Menurut aku hubungan ini kalaupun bersama lagi atau adanya kembali lagi, menurut aku aman-aman saja. Dan bisa aja di sini ada engagement, mungkin aja akan bisa lebih serius ketika kalian kembali. Kalau yang sudah menikah mungkin bisa rujuk lagi. Ada healing family issue, mungkin yang sudah menikah kalian bisa bersama lagi sama anak-anak, bisa berkumpul lagi. Atau kalau misalnya yang putus, yang masih pacaran, kalian akan mengatasi masalah-masalah yang sudah pernah terjadi dan lebih dewasa lagi. Baik sekali nomor 3 menurutku. Jadi di saat kalian putus, di saat kalian berpisah, di saat kalian bersama lagi, itu udah jauh lebih serius, udah jauh lebih dewasa cara berhubungannya, tidak kekanak-kanakan lagi kayak gitu. Oke, sudah 3 kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.